Mulai setiap pelajaran kami Tuhan, biarlah setiap kami ini boleh hanya fokus belajar ya Tuhan, dan boleh tekun untuk mendengarkan setiap pelajaran yang diajarkan kepada kami ya Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu, Pak Handoyo yang akan mengajar kami Tuhan, biarlah apapun yang disampaikan kepada kami Tuhan, boleh kami pahami dan boleh kami mengerti ya Tuhan. Kami serahkan setiap waktu kami ke dalam tangan-Mu, setiap waktu pelajaran kami dan alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pelajaran kami dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, Selamat amin. pagi sekali lagi Pak Han. Selamat Ya pagi. kita berterima kasih bahwa kita bisa memakai teknologi ini di mana Pak Handoyo bisa mengajar dari mana? Dari Cirebon, Dari Cirebon saat ini. dibantu oleh Ibu Nei, dan saya hosting dari Jakarta, di BIM ke mana? Ke Singkawang, dan dibantu didengarkan juga oleh AKP Anis di Gua Buma, Naomi ada di Alor, Pulau Alor ya. Ya, kita berterima kasih Tuhan memberikan teknologi ini jadi bisa kita bisa belajar, dan seperti saya tadi sempat bicara, kita sekarang sudah ada 563 jam pelajaran, masing-masing 1 jam dari semua pengajar-pengajar di BISOM, ya, termasuk Pak Handoyo juga. Jadi adik-adik kalau nanti setelah diwisuda atau nanti berjalan sendiri, bisa masing-masing bisa belajar menambah wawasan sendiri. Ya, kalau sekarang masih ada Kak Erik yang membantu untuk mengarahkan, tapi nanti kalau sendiri, ya masing-masing sendiri yang harus meningkatkan kemampuan diri sendiri ya dalam pelayanan. Tapi semuanya kalau kita rajin untuk bisa mendengarkan semua 563 jam pelajaran yang sudah ada saat ini, jadi Anda sudah bisa mengembangkan diri sendiri dan di dalam pelayanan, dan bisa bertambah lama, bertambah baik ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Han. Selamat pagi. Kalau Pak David ada di mana saat ini? Di Houston. Masih di Houston ya? Masih di Houston, dan saat ini ya kita udah mulai dingin di sini. Sekarang kira-kira sekitar 15-16 derajat kira-kira temperaturnya ya. Cuma kalau malam juga bisa jadi 9 derajat gitu. Kira-kira 9. Nggak sampai beku, belum sampai beku ya. Iya. Ya, di Cirebon juga sekali ini banyak hujan. Lumayan agak sedikit dingin dibandingkan kalau panas, luar biasa panasnya di sini. Iya. Baiklah, kita mulai. Cuma saya mau tanya dulu. Jadi sampai kapan ya basic sekolah ini ya? Ini minggu depan sudah ada rencana kedatangan dari Pak Yonatan dengan Ibu Dr. Rebecca. Itu akan mengunjungi beberapa gereja-gereja yang kita bangun di Kalimantan, dan juga akan melakukan wisuda daripada beberapa ya. Jadi setelah itu anak-anak libur ini ya. Jadi mungkin hari-hari ini adalah hari-hari terakhir pelajaran untuk tahun ini ya. Jadi kita masih belum tahu lagi gimana, karena mendapatkan murid juga, recruiting juga susah kali ini. Nggak tahu apakah karena COVID atau karena hal yang lain. Jadi kita belum berhasil mendapatkan murid-murid yang baru. Murid yang baru yang terakhir adalah Naomi dari Alor ya. Tapi belum ada lagi ya. Iya. Wah, ini sayang sekali karena saya menyiapkan pelajaran ini waktu itu saya sudah sampaikan. Saya bagaimana kan saya menjadi murid atau menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi hamba Dia. Nah, itu saya ambil dari Matius 1 sampai dengan Matius 7. Dan kali ini kita baru sampai di Matius 5. Padahal yang dua yang terakhir, Matius 6 dan Matius 7 itu saya udah siapkan sebetulnya PowerPoint-nya semuanya, tinggal dibuat oleh Neil aja. Saya udah. Tapi itu panjang, 6 dan 7 cukup panjang.
Coba kalau Saya begitu, kira coba saya bicarakan gimana internet kalau itu bisa tetap diberikan secara online begitu. iya, iya, iya. Baiklah, ya ini aja. Jadi kita sekarang sudah sampai di Matius 5, tapi dari ayatnya yang ke-13 dan seterusnya. Moga-moga, moga-moga ini karena Matius 5 ini juga penting sekali karena khotbah Yesus di bukit itu. Moga-moga kalian menangkap semua ini ya, bahwa Matius 5 dari ayat 1 sampai dengan 12 itu betul-betul sedikit berubah, maksudnya pengertiannya gitu ya, mulai dari ayat eh, diberkatilah, bukan bukan berbahagialah, tapi diberkatilah itu kata-kata yang berbeda sekali ya. Dan diberkatilah orang yang demikian-demikian, dan kemudian ada tambahannya, yaitu mereka akan mempunyai apa, mereka akan seperti apa. Jadi ini penting sekali waktu saya belajar tentang Matius ini tentang diberkatilah ini, itu sungguh-sungguh buat saya, waduh, jadi kalau kita baca berbahagialah agak berbeda sekali. Kalau kita diberkati, kita mungkin akan merasa lebih berbahagia ya. Tapi kalau diberkati itu ada syaratnya. Diberkatilah orang yang seperti ini dan seterusnya. Jadi ini saya anggap sebagai suatu momen yang penting sekali, karena itu kemarin saya berbicara ini hanya sampai di Matius 1 sampai dengan Matius 5 sampai 1 sampai dengan 12 saja ya. Dan hari ini kita akan teruskan dengan Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Karena ini bagian daripada sebetulnya khotbah Yesus di bukit itu, artinya dia mengajar kali ini. Dia mengajarkan betul-betul mengenai Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ya. Yang pertama misalnya kalau kita baca, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bayangin aja. Peringatan Yesus sangat keras sekali di sini. Kamu adalah garam dunia. Jika tawar, garam itu tawar, nggak ada artinya. Jadi ini kita mesti perhatikan sekali apa sih sifat-sifat garam itu sehingga Tuhan Yesus memakainya sebagai, katakannya itu, sebagai contoh yang kuat sekali gitu ya. Ini di sini saya memberikan sebagian daripada sifat-sifat garam ya. Mungkin ya ada yang lebih daripada ini, tapi saya ingin memberikan sebagian saja. Yang pertama, garam itu selalu menimbulkan rasa enak ya. Rasa makanan jadi lebih enak, lebih nyaman. Jadi artinya apa? Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, maka kalau kita datang kepada sekelompok orang-orang itu merasa nyaman dengan adanya kita. Bukan sebaliknya, kalau kita masuk ke dalam sekelompok atau menemui beberapa orang, dan orang itu merasa menolak, artinya merasa, wah, jangan-jangan dia lagi, jangan-jangan dia lagi. Nah, itu berarti kita nggak memberikan rasa yang Tuhan inginkan. Di sini kita bisa membedakan sekali. Orang-orang itu kalau kita datang, mereka itu sangat mengharapkan gitu ya. Seperti kalau kita makan ya, kalau nggak ada garamnya kan rasanya tawar banget gitu ya. Tapi kalau kita ada garam, kita tuh mengharapkan adanya garam gitu ya. Jadi penting sekali ini dia mengerti bahwa salah satu sifat yang penting adalah bagaimana kita ini bisa menggarami, bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman, rasa damai di dalam kumpulan orang atau siapapun juga. Tapi juga anehnya, dia juga adalah sebagai pupuk. Asal diketahui aja bahwa garam adalah sebagian besar, bahkan dalam pupuk itu adalah terdiri daripada NaCl ini. Jadi penting banget kita juga tahu, ternyata merupakan suatu makanan untuk pertumbuhan. Jadi untuk sesuatu untuk memberikan pertumbuhan ya dengan baik ya. Karena tanpa pupuk pertumbuhan tanaman apapun juga ya begitu-begitu aja. Tapi dengan dipupuk mereka kadang-kadang bisa menghasilkan panen sampai setahun 2 kali gitu ya. Ada bahkan saya mendengar ada yang sampai setahun 3 kali panen. Jadi artinya berbuahnya luar biasa.
Nah, bagaimana kita sekarang? Apakah kita memberikan suatu pengajaran sehingga memberikan pertumbuhan sehingga buahnya akan berlipat kali ganda? Apa yang kita berikan sebagai makanan daripada roh kita atau jiwa kita adalah firman Tuhan. Jadi kita tumbuh ya kalau 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 firman itu dikatakan tumbuh dari iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, apakah kita memberikan ini membuat iman seseorang bertambah kuat seperti sekarang ini. Saya sekarang ini juga sedang uh, uh, bukan mengajar, tapi mulai memberikan suatu pengertian-pengertian karena ada beberapa orang yang tidak mau divaksin. Mereka mengatakan, wah, vaksin ini termasuk daripada gejala antikris, katanya seperti itu. Nah, inilah penyesatan-penyesatan yang semacam ini, itu jelas sekali iman mereka tergerus. Karena mereka menjadi takut sebetulnya, divaksin jadi takut. Apakah Tuhan memberikan ketakutan? Jelas sekali tidak, kan? Artinya, kenapa kok mereka seperti itu? Nah, saya mengerti betul bahwa hal ini ada satu penyesatan, pakai firman Tuhan lagi gitu ya. Jadi, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, mungkin nanti kalian kalau belajar kitab Wahyu ya, ingat ya, sebagian besar dari kitab Wahyu itu tujuannya adalah kita kembali kepada Tuhan. Kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita meninggikan dan memuji Tuhan. Bukan antikrisnya. Karena antikrisnya itu cuma sedikit. Karena itu diambil juga dari bagian Daniel ya. Diambil tentang antikris seperti ini, seperti itu, dan lain-lain. Tapi antikris ini sudah ada sejak zaman Daniel. Bahkan sejak zaman dulu sudah ada mereka yang antikris ini. Ya. Intinya, orang kemudian menekankan di situ, orang jadi ketakutan. Kemudian dihubungkan dengan angka 666, dihubung-hubungkan dengan chip dan lain-lainnya, orang menjadi tambah ketakutan. Wah ya benar lah, seperti itu. Nah ini nggak benar. Inilah penyesatan yang kita mesti lawan. Kalau kita bisa memberikan pupuk, kita bisa memberikan firman Tuhan dengan baik, tentunya orang itu merasa justru bukan takut, tapi merasa imannya dikuatkan. Oh saya percaya bahwa dalam kondisi ini, pokoknya Tuhan menyertai, dan kita percaya bahwa vaksin adalah bagian daripada Tuhan berikan kepada pemerintah tugas untuk menekankan bahwa ini adalah, karena setiap pemerintahan selalu ada hubungannya atau selalu ditetapkan juga oleh Tuhan sendiri. Jadi kita kadang-kadang harus mengerti, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian dikatakan, ini kalau saya berkemah, ini ya. Kalau saya berkemah, itu saya suka berkemah. Dan kita tahu ya, ini zaman saya masih kepanduan, itu saya akan lahir di Kota Malang. Jadi itu umur saya waktu itu sekitar mungkin antara ya 10, 11 gitu ya, dari kecil sampai mungkin umur 15, 16 itu saya suka berkemah. Dan kalau berkemah kepanduan, itu selalu mencari tempat-tempat yang di hutan-hutan gitu ya. Artinya tempat-tempat yang cukup jauh daripada masyarakat, dan di tempat-tempat itu selalu mesti ada air, karena air itu penting buat kita. Tapi justru di tempat-tempatnya seperti itu, biasanya banyak binatang-binatang yang merayap, ya, seperti contohnya ular, kemudian binatang-binatang yang merayap-merayap di tanah. Nah, untuk menghindari itu ada dua cara. Satu, di sekeliling daripada di sekeliling daripada kemah itu diberikan tali. Mungkin kalian nggak pernah dengar tali ijuk, tali yang seperti dipakai di kapal-kapal tetapi yang kecil ya. Tali ijuk itu betul-betul tajam gitu ya talinya itu ya. Sekelilingnya itu diberikan itu dan diberi garam. Di sekelilingnya itu diberikan garam. Kenapa? Karena itu binatang-binatang yang merayap itu nggak bisa masuk. Jadi suatu hal yang penting sekali bahwa garam ini benar-benar mengamankan, seakan-akan mengamankan kita dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Ya, di samping itu juga garam ini mengawetkan. Kita tahu kalau orang-orang nelayan selalu memakai untuk mengawetkan ikan-ikan segar itu dengan es dan garam. Kenapa? Karena memang sifatnya dia mengawetkan, artinya menghambat kerusakan. Nah,
gimana kita bisa sebagai hamba Tuhan bisa menghambat kerusakan-kerusakan. Contoh-contohnya seperti sekarang-sekarang ini misalnya terjadi suatu, maaf bicara, adanya kaum yang radikal gitu ya, kaum yang ingin betul-betul merusak kondisi dan keadaan negara kita. Bahkan jangan jauh-jauh, kadang-kadang di kampung kita aja, di kampung kita tuh ada orang-orang yang seperti itu, ya, yang mencoba untuk merusak kondisi keamanan, kondisi kenyamanan kita, kemudian diganggu, ya. Dan gimana kita bisa menjaga kampung kita lah, mulai dari kampung kita atau dari mana ya, sehingga kita seperti itu lah ya, diawetkan. Diawetkan tuh artinya dijaga daripada kerusakan. Jadi kita menjaga dari kerusakan-kerusakan yang terjadi ya. Dan terus terang aja seharusnya dia tuh mudah, garam ini mudah didapat gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya. Ada bermacam-macam garam kalau kita perhatikan sekali ya. Dan ternyata saya baru baca garam yang betul-betul dari diambil dari laut tentunya ya, dari laut kemudian dijemur gitu ya. Kemudian itu ternyata garam yang terbaik. Padahal kita semuanya dapat garam itu dibersihkan lebih dahulu di pabrik, nggak tahu diberikan apa sehingga garam itu putih. Seakan-akan wah ini yang terbaik. Bukan, yang terbaik itu berarti yang raw sebetulnya, yang masih kasar itu ya. Itu sangat sangat baik. Artinya apa? Artinya juga kita sebenarnya kalau tidak terpengaruh oleh pelajaran-pelajaran yang salah, sebenarnya kita ini sudah mendapatkan pelajaran yang terbaik daripada Tuhan melalui guru-guru kalian, melalui siapapun juga yang selama ini mendidik kalian ya. Sebetulnya kita itu adalah semacam raw material, semacam sesuatu yang betul-betul murni sebetulnya untuk menyampaikan kabar baik ini ya. Ya, jadi itu penting ya. Dan kemudian apa yang penting sekali juga tadi sudah sampaikan semuanya macam-macam garam ini, dan itu yang terpenting. Mungkin masih ada yang lain, tapi saya hanya mengambil beberapa sifat garam yang saya ketahui dengan sangat sederhana sebetulnya. Tapi kalau kita terapkan, di mana Tuhan sampai mengatakan kalau tawar, artinya kita tidak memberikan sesuatu buat lingkungan kita, memberikan rasa nyaman, kita memberikan juga rasa bertumbuh ya, agar mereka juga bertumbuh dalam iman, agar mereka juga diamankan oleh penyesatan-penyesatan atau pelajaran-pelajaran yang tidak benar. Itu semuanya tugas kita. Kalau kita nggak bisa memberikan itu, kita ikut-ikutan, justru kita dianggap sebagai tawar. Dan Tuhan mengatakan kalau kita tawar, maka kita nggak berarti lagi. Kita kalau tawar ya sudah, tinggal dibuang, dikatakan seperti itu. Nah, yang kedua ini penting juga dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ingat, terang itu dikatakan dengan jelas oleh Tuhan bahwa kalau kalian benar-benar mau menjadi yang namanya kita sampai terang, mungkin ada nih ya, ini poin-poinnya mungkin ini belum buka gitu ya. Tapi saya ingin jelaskan dulu bahwa terang ini benar-benar sesuatu yang penting sekali. Kenapa? Karena kalian itu sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah diperlengkapi seperti lampu itu sudah disiapkan untuk menjadi terang. Ya. Gak mungkin kalau lampu atau katakanlah lilin lah yang gak usah terlalu luar biasa ya. Lilin aja gimana? Kalau lilin itu biarpun kecil, ya, tapi kalau kita taruh di tempatnya gelap, langsung dia bisa menerangin. Kita bisa merasakan, waduh, kelihatan ya semuanya. Jadi hal ini penting sekali. Lilin juga dipersiapkan untuk menjadi lilin. Kalau enggak mungkin. Dan Tuhan telah memberikan api itu, yaitu api untuk memberitakan kabar baik, api untuk menyaksikan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan, api untuk memberikan kepada mereka bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan buat kita. Dan itu adanya di tempatnya
di atas. Nggak mungkin kita sembunyikan gitu. Ya, jadi tempatmu selalu ada di atas. Artinya di atas itu dilihat, gampang dilihat orang. Bukan kalau kita punya terang, tapi kita simpen di lemari atau kita taruh di dalam kotak gitu ya, ya nggak bisa kelihatan apa-apa, apa gunanya gitu ya. Jadi ini yang jelas sekali kita harus mengerti mengenai terang dunia. Kemudian juga terang ini jelas sekarang, apalagi sekarang ini. Kalau kalau kalian pergi ke Jakarta gitu misalnya ya, itu setiap jalan-jalan di Jakarta sudah diberikan terang, diberikan lampu-lampu penerang jalan. Bahkan di jalan tol pun sudah dituntut untuk adanya terang, untuk adanya lampu-lampu. Dan tentunya ini sesuatu yang mahal ya. Tapi disitulah kita mengerti betul bahwa terang itu menerangi jalanan. Dan kita harus bisa menjadi seperti itu. Bagaimana kita bisa menerangi orang-orang khususnya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan, ya Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, ya kan? Apa dikatakan dengan jelas sekali kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa kalau nggak melalui dia, nggak mungkin. Dan kita membutuhkan terang itu supaya menerangkan kepada banyak orang bahwa jalan ini, jalan melalui bersama dengan Tuhan Yesus itu jalan yang terang. Jalan yang betul-betul menuju ke tempat yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan, bagaimana kita bisa menerangkan kepada mereka, bagaimana kita bisa memberikan pengertian demi pengertian sehingga mereka terbuka dan melihat jalan dengan jelas sekali gitu ya. Karena itu dikatakan menerangi menerangi jalan-jalan setiap orang yang hidup tentunya ya. Dan kemudian dikatakan apa? Dia juga memberikan rasa aman. Ya kalau kita ada di dalam tempat yang gelap, rasanya keamanan kita tuh sangat terganggu gitu ya. Waktu kecil, saya tuh tinggal di rumah saya tuh di daerah memang dekat sekali dengan kuburan besar lagi gitu ya. Ini zaman saya masih kecil di Malang, karena saya tinggalnya di Jalan Flores itu cuma tinggal satu jalan aja sudah kuburan yang besar sekali. Dan untuk itu, ayah saya adalah seorang pemimpin di Kepanduan. Dia betul-betul menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut kepada tempat-tempat yang gelap, apalagi yang disebut kuburan. Jadi kalau malam gelap, kadang-kadang saya diajak sama ayah saya, ayo kita jalan masuk ke kuburan. Waduh, tentunya gelap, sangat-sangat gelap ya. Dan tentunya sebagai anak-anak pada waktu itu ya kita, aduh, ketakutan itu selalu ada. Bukan saja mengenai cerita-cerita ini dan itu, tapi dengan kegelapan itu kita takut. Tapi kemudian ayah saya membuka senternya, apa ya senter? Ya senter ya, membuka senternya dibuka langsung kelihatan, oh ini ada jalannya, dan kita nggak memperhatikan kiri kanan kita, sudah nggak melihat kiri kanan kita cuma melihat ini jalannya, terang ini ada bersama dengan kita, kemudian kita merasa jadi aman. Oh selama ada terang ini, selama ada senter yang dibawa oleh ayah saya, kadang-kadang dia bukan cuma membawa senter, kadang-kadang dia membawa kayak lampion kecil gitu ya. Itu juga jelas sekali. Itu jelas sekali memberikan kita jalan dan kita tahu oh jalannya ke sini. Jadi kita kemudian menjadi lebih merasa aman gitu ya. Bukan saja karena saya ada bersama dengan ayah saya, tapi juga adanya terang itu. Demikian juga kita seharusnya kita percaya bahwa bukan sekedar terang saja yang kita merasa kita aman, karena kita berjalan bersama dengan Dia. Itu karena itu jelas sekali Tuhan mengatakan kamu itu adalah terang dunia. Kalau saya bacakan selanjutnya ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian yang menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bayangin, ini Yesus sendiri yang mengatakan loh. Bayangkan betapa pentingnya kita itu bisa menjadi terang, ya, terang dunia ini penting sekali. Dan
Kemudian dikatakan dengan jelas sekali, kita justru memuliakan Tuhan kalau kita bisa memberikan terang dunia ini. Karena Tuhan yang sudah memberikan terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang luar biasa yang Yesus katakan setelah dia mengatakan diberkatilah, diberkatilah, dia mengatakan sesuatu arahan bahwa kamu ini adalah garam dunia, bahwa kamu ini adalah terang dunia. Nah, saya ingin tambahkan di sini nggak ada di apa namanya itu di tempat Anda nggak ada apa namanya ini dari Matius 5 ini nggak ada. Tapi saya ingin tambahkan satu hal lagi yang Tuhan sendiri juga mengatakan, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian Yesus mengatakan, jadilah saksiku, ya kan? Menyaksikan kebesaran dia, menyaksikan kebaikan dia, mulai dari tempat yang terkecil gitu ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari keluarga kalian, mulai dari orang yang paling dekat dengan kalian. Kita harus menjadi saksi. Jadi 3 hal ini penting sekali. Kalau bisa saya menjelaskan tentang doa Bapa kami, itu nanti ada di dalam Bapa kami ini. Terang, dan juga saksi, menjadi saksi. Jadi menjadi saksi ini adalah bagian yang ketiga yang Yesus sendiri minta. Yesus sendiri bukan cuma minta, Yesus sendiri sudah menetapkan kita. Dikatakan kalian ini adalah garam, ditetapkan oleh Tuhan. Kalian ini adalah terang, dikatakan, dan kalian ini adalah saksiku, menyaksikan tentang kebaikan. Bagaimana kita kalau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menyaksikan kebaikannya? Bagaimana kita bisa merasakan bahwa keselamatan itu diberikan dan datangnya dari Dia kalau kita nggak punya pengalaman itu? Karena itu banyak sekali orang-orang yang tadinya, maaf bicara, dari latar belakang yang kacau balau, kemudian dijamah oleh Tuhan seperti Saulus, akhirnya menjadi Paulus. Di sini juga banyak sekali, terutama di tempat waktu saya di Full Gospel Businessman Fellowship ya, itu jelas sekali banyak para businessman, banyak pria-pria yang menjadi businessman ini, umumnya di bisnis, mereka kebanyakan dalam kondisi keluarga yang berantakan. Kenapa? Karena hidup mereka betul-betul hidup untuk mendapatkan uang, hidup untuk mencari uang lebih banyak, hidup untuk menjadi terkenal. Ini semuanya itu melalui banyak sekali entertainment dan lain-lainnya, yang akhirnya berhubungan dengan dunia yang dikatakan yaitulah keduniawian itu jadi dikuatkan di situ. Hasilnya mereka sangat, ya maaf bicara, sangat kacau balau ya sebetulnya ya, tapi mereka senang karena mereka merasa diberkati dalam bentuk duniawi. Mungkin mereka sukses, tapi keluarga mereka mungkin dalam kondisi yang susah. Mereka juga mungkin sukses, tapi juga kondisi sesungguhnya mereka sendiri hatinya kosong, yang di dalam dirinya kosong, karena mereka cuma bisa bersenang-senang mencari kesenangan yang sifatnya sementara. Jadi di sini saya melihat begitu mereka dijamah oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri, mereka berubah, sangat berubah. Jadi saya mengerti betul bahwa dari situ kemudian mereka menjadi saksi. Seperti saya sendiri, saya mengatakan dengan jelas sekali, semua pelajaran saya ini sebenarnya adalah bagian daripada kehidupan saya, menjadi saksinya bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Tuhan memberikan panggilan saya, bagaimana Tuhan memberikan pilihan demi pilihan, bagaimana Tuhan memperlengkapi diri saya, bagaimana seperti tadi, saya berjalan di tempat yang gelap pun, dikatakan ya, karena saya bersama dengan Dia, dan ternyata Dia membawa terang itu. Jadi kita pun menjadi terang. Jadi akhirnya kita nggak akan, makanya dikatakan dengan jelas sekali, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan sebenarnya. Karena Tuhan bukan itu. Tapi justru Tuhan memberikan rasa aman, rasa suatu cara berpikir yang berbeda. Jadi 3 hal ini mungkin tolong benar-benar diingat setelah diberkati demikian banyak hal, kemudian kita harus sadar juga bahwa kita sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, dan menjadi saksinya, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saya ingin teruskan sedikit, moga-moga sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang doa Bapa kami, karena ini bagian agak sedikit bagian akhir ya.
Saya sudah membuat tulisannya, saya sudah ada, cuman memang belum saya kirim ke Ne untuk dibuatkan PowerPoint-nya. Ya. Tapi karena panjang sekali gitu ya, saya belum berikan kepada dia. Nah, sebetulnya saya ingin memberikan doa Bapak kami ini terlebih dahulu, karena ini adanya di Matius 6. Jadi agak sedikit berbeda ya. Karena itu saya ingin mungkin saya ingin melompat sebentar karena mendengar bahwa ini adalah pelajaran mungkin yang terakhir, karena minggu-minggu depan kemungkinan sudah tidak ada lagi. Jadi saya nggak akan bisa sampai ke sana. Tapi sebelumnya saya akan memberikan seterusnya daripada Matius 5 ini, ya. Setelah 13-16, maka ada Matius 5 17 sampai dengan 48. Dan ini sebenarnya dikatakan Yesus menggenapkan hukum Taurat. Jadi artinya apa? Jangan juga sama sekali hukum Taurat itu diabaikan. Ada beberapa banyak pengajar yang mengatakan, oh itu sudah tidak berlaku lagi. Itu zaman perjanjian lama, itu nggak berlaku, nggak perlu kita. Kan nggak mungkin kita melakukan hukum Taurat itu, dikatakan seperti itu kan ya. Bagaimana kita bisa menjadi hukum Taurat itu sendiri, Pak Titi? Mengikuti hukum Taurat. Nggak ada yang bisa sempurna seperti itu. Jadi macam-macam alasannya. Tapi saya ingin mengatakan di sini, Yesus bahkan menggenapkan hukum Taurat. Saya nggak akan bisa menyelesaikan dengan cepat di sini, artinya, karena sekali lagi, saya ingin nanti sampai doa Bapak kami yang paling penting sekali, karena itu satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, gitu ya. Jadi, apa artinya? Nah, ini tolong, mungkin ini sebagai, ya katakanlah, pelajaran kalian atau katakanlah ujian kalian untuk menulis sendiri, ya. Misalnya ayat 20, ya, dikatakan hidup keagamamu harus lebih daripada ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Artinya apa? Kalau kita melihat orang-orang, maaf bicara, katakan sekarang dari agama lain misalnya, bahwa mereka kemudian kelihatan sekali, wah mereka luar biasa loh, kebaikannya luar biasa dan lain. Nah kita harus memberikan contoh seperti itu, kita harus bisa juga memberikan kebaikan yang lebih daripada itu. Ini saya belajar mengikuti mereka. Misalnya saja, mereka ada yang berpuasa loh. Setiap menjelang Lebaran itu mereka berpuasa. Maka saya dulu dengan semangat sekali, kalau gitu kita berpuasa 40 hari. Kalau mereka sebulan, kita berpuasa 40 hari sebelum itu ya. Jadi kita cuma ingin belajar, ingin mengerti gitu ya. Bukan merasakan diri kita hebat, tapi sebaliknya kita berpuasa 40 hari, tapi untuk apa? Untuk mereka. Banyak ya. Agar mereka semuanya juga dijamah oleh Tuhan. Ini contoh yang sederhana sekali. Dikatakan kemudian orang yang marah, ya, itu dikatakan mengkafirkan serta menjahili saudaranya, itu diadili. Artinya apa? Jangan sampai kita seperti itu. Ini baru sebagian, karena di situ di hukum Taurat dikatakan gitu ya. Bagaimana kalau kita marah, artinya kita membuat masalah dengan keluarga itu, malah sekarang katakan kamu harus lebih daripada itu. Ada banyak. Saya mungkin nggak bisa menyelesaikan ini karena ini nanti kan tetap akan diberikan sebagai hal yang penting sekali. Jadi nanti kalian karena PowerPoint ini juga kalian bisa ambil dan kalian bisa pelajari sendiri bagaimana Yesus itu benar-benar melebihi. Misalnya kalau kita diminta jalan 1 langkah atau 1 mil, dikatakan berjalanlah 2 mil. Jadi beda sekali ya. Tuhan itu memberikan yang lebih daripada itu. Artinya apa? Kalau kita bersama dengan Dia, ini yang paling penting dasarnya. Jadi Matius 5 ini mungkin saya selesaikan dulu sampai di sini. Kemudian saya akan teruskan. Sebetulnya ini sangat melompat sekali, karena saya akan belajar mengenai doa Bapa kami, dan itu kan ada di Matius 6 gitu ya. Matius 6 ini betul-betul pelajaran Tuhan yang luar biasa gitu ya. Maaf saya belum kirim ke Ne, sebetulnya saya sudah ada di sini, tapi belum kirim ke Ne untuk dibuatkan PowerPoint-nya. Tapi nanti akan saya kirim
Nanti PowerPoint-nya bisa dikirim oleh Mei ke kalian semuanya. Ya. Saya akan mulai dengan doa Bapa kami. Mungkin kalian bisa buka Alkitab kalian dengan doa Bapa kami atau Matius 6 lah. Buka aja Matius 6. Matius 6 itu dimulai dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana Tuhan kemudian mengajarkan. Ya. Pertama, bagaimana Tuhan mengajarkan kalau kamu memberi, ya, itu jangan sekedar cuman memberi gitu aja, tapi memberi di sini jangan untuk menunjukkan bahwa kalian itu enggak, karena aku sudah memberikan yang terbaik. Enggak demikian. Tuhan mengatakan bahkan sampai tangan kananmu yang memberi, tangan kirimu nggak harus tahu. Artinya apa? Artinya kita memberi itu nggak perlu ada orang lain yang tahu. Ya, karena itu bukan seperti itu yang Tuhan mau. Ini pelajaran yang pertama dari Matius 6 ya. Kemudian dikatakan, jadi artinya apa? Artinya kalau kita bisa memberi kepada mungkin orang-orang yang memerlukan, udah beri aja. Jangan ada orang yang lain tahu. Jangan ada orang yang kemudian merasa, aduh, aku ini akan memberikan supaya orang tahu lah bahwa aku ini orang Kristen. Jangan seperti itu. Jelas sekali. Ini dalam hal memberi ya. Kemudian saya cepat sekali di sini. Kemudian tentang berdoa. Nah inilah yang akan dimulai nanti dengan doa Bapak kami gitu ya. Tapi sebelumnya dikatakan bagaimana kita berdoa. Dan dikatakan kalau kita berdoa jangan munafik lah. Gitu ya, wah kita ditunjukkan kepada semua orang bahwa kita berdoa seperti nggak perlu begitu. Kita dikatakan memang ada doa bersama, itu penting sekali. Doa bersama ini kuasanya besar sekali, itu penting sekali. Tapi yang dimaksud dengan hal berdoa dan tidak menunjukkan kepada banyak orang adalah ketika kalian berdoa, di waktu berdoa kalian berdoanya keras-keras dan mengatakan wah seakan-akan kalian itu yang terbaik, itu yang Tuhan tidak mau. Karena itu kemudian dia mengajarkan doa Bapa kami. Ya. Karena itu penting sekali. Dan saya akan mulai dengan doa Bapa kami saja. Ya. Kita mulai ya dengan doa Bapa kami. Kenapa saya pentingkan sekali? Karena banyak orang, saya rasa hampir kita semuanya, karena ini satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka biasanya doa Bapak kami ini ya kita doakan sambil lalu aja, seingat kita aja. Padahal menurut saya ini penting sekali. Dan ini merupakan pelajaran yang saya minta nanti kalian kemudian mulai mengisi ayat-ayatnya. Coba cari ayat-ayatnya dan coba diisi ayat-ayatnya ya. Contohnya seperti ini ya. Pada waktu kita berdoa, siap semua ya ini ya, karena ini penting sekali ya. Menurut saya ini sangat penting karena saya belajar doa Bapak kami ini sungguh-sungguh mengubah hidup saya sama sekali. Dikatakan sekali pada waktu pertama kali, Bapak kami yang di surga. Mulai kapan kalian boleh memanggil Tuhan kita Bapak? Perhatikan. Mulai kapan kita bisa memanggil Tuhan kita Bapak dengan panggilan yang sangat akrab? Perhatikan ini. Bagaimana sebetulnya? Itu dimulai dari mana? Yohanes 3:16 ketika Tuhan mengatakan begitu besar ya, begitu besar kasih Bapa, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk menjadi manusia. Bagi orang yang percaya, katakan bagi orang yang percaya justru merekalah yang akan ikut bersama dengan Tuhan, artinya dikatakan tidak binasa. Perhatikan di sini, kata percaya itu penting sekali. Jadi kita bukan hanya sekedar doa, Bapa kami yang di surga. Yang pertama, sadarlah, tidak mudah loh kita sebenarnya bisa diizinkan memanggil Bapa. Kalau kita nggak tahu bahwa Dialah yang mengaruniakan Yesus untuk menjadi manusia. Dialah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk berkorban untuk kita semuanya. Dialah sebenarnya yang kita bisa panggil dengan sapaan yang luar biasa. Dia yang begitu besar, yang maha besar, yang luar biasa. Kita bisa memanggil dengan sapaan yang sangat baik sekali, yaitu Bapak. Gimana kita bisa memanggil Bapak? Saya selalu teringat akan ayah saya. Mungkin dari kalian
ada yang merasa hubungan dengan Bapak nggak baik. Tapi ingat, di sini ada satu poin yang penting, yaitu Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah Bapa kita ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya Yesus untuk berkorban untuk keselamatan kita semua. Tapi ada kata percaya. Di sini kata percaya inilah yang penting. Percaya nggak kalian seperti itu? Karena kata percaya ini, kemudian biasanya kalau saya berdoa, kemudian saya berkata, iya benar Tuhan, aku percaya. Percaya apa? Nah, percaya ini, kemudian saya ungkapkan. Jadi waktu saya berdoa, nggak berdoanya Bapak kami ada di dalam surga, dikuduskan namamu. Nggak begitu. Begitu saya sampai di Bapak kami, saya mengucapkan terima kasih bahwa saya boleh percaya, saya boleh memanggil Bapak Tuhan kita dengan sapaan yang sederhana. Kemudian saya percaya apa? Saya percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Bayangin saya. Dan saya percaya kepada Yesus putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikatakan yang mengorbankan dirinya. Bayangin aja. Bayangin saya langsung saya melihat semua itu ya. Yang mengorbankan dirinya. Dia yang adanya Tuhan. Dia difitnah. Dia dicaca. Dia dicambuk. Dia dimahkotai duri. Bahkan dia harus memikul salibnya sendiri. Bahkan dia harus wafat dan dimakamkan, bayangin. Tapi pada hari yang ketiga, justru dia bangkit. Dan ini sudah diberitakan jauh-jauh hari sebelumnya. Dia sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi. Dia akan percaya enggak? Percaya enggak kita akan suatu ritual seperti ini? Percaya enggak kita akan sesuatu yang sudah dikatakan dengan jelas sekali? Bahwa dia memberikan semuanya itu. Dia akan naik ke surga. Dan sebelum naik ke surga 40 hari lamanya, dia mengajar. Nah ini pelajaran-pelajaran ini yang penting kalau kita melihat ya. Dalam 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan memberikan pelajaran demi pelajaran. Seperti contohnya, dia memberikan, adakah makanan? Selalu Tuhan mengatakan, adakah makanan gitu ya. Bahwa dia selalu erat sekali hubungan. Paling dekat kita adalah kalau kita sedang makan bersama-sama. Baik itu dengan teman, baik itu dengan ya semuanya lah ya. Tapi makan bersama ini Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa. Jadi kemudian dikatakan apa? Saya percaya semua itu. Dia naik ke surga dulu sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang untuk menghakimi. Bayangin orang yang hidup dan yang mati. Kemudian akan percaya kepada Roh Kudus. Ya kan? Dan di sini aku percaya bahwa ada Roh Kudus. Ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi sebelumnya itu, cobalah ingat bagaimana kita diselamatkan. Ya, saya selalu membaca ini kadang-kadang yang mengatakan sambil memegang firman Tuhan, sambil memegang Alkitab, saya katakan ini loh sebetulnya kabar baik itu. Bahwa kita tuh diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bukan oleh perbuatan saya. Dan saya dibenarkan, saya diubahkan, bahkan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bayangin saya, ini semua saya bayangkan pada waktu saya berdoa, Bapak kami baru pertama. Bapak kami saja. Udah sampai di aku percaya ini. Aku percaya. Dan aku percaya kepada Roh Kudus. Roh penolong, Roh penghibur, Roh ya kita mau sebutkan apa semuanya, dia ada bersama dengan kita. Katakan seperti itu. Aku percaya akan persekutuan, aku percaya akan gerejamu, aku percaya semuanya itu. Aku percaya bahwa aku diampuni, aku percaya. Itu semuanya harus disebutkan, aku percaya. Jadi saya menyebutkan sampai di situ, aku baru sampai di Bapak kami. Kemudian dikatakan, dikuduskanlah namamu. Ingat nggak namanya siapa? Namanya khusus loh. Diberikan kepada Yusuf, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dan jelas sekali dikatakan namanya adalah Yesus. Apa artinya sebetulnya? Yesus Kristus artinya adalah Mesias, Juru Selamat yang diurapi itu. Jadi kita tanpa sadar, saya berdoa seperti itu pada waktu Bapak kami, dikuduskan namamu, saya langsung ingat
Aduh, ya Tuhan, Engkaulah Immanuel, Engkau beserta dengan aku. Nah, setelah itu apa? Setelah dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, waktu saya membaca ini, saya mengucapkan ini, aduh, saya benar-benar eh, terkejut sekali sebenarnya. Datanglah kerajaanmu. Kita berdoanya datanglah kerajaanmu dengan luar biasa. Tapi kita tahu nggak bahwa di dalam kerajaan Tuhan itu adalah pemerintahan yang luar biasa. Pemimpin besarnya adalah dia sendiri. Kalau kita punya kerajaan, rajanya lah. Ini raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan kita sendiri yang menjadi pemimpin dalam, dan di dalam setiap pemerintahan selalu ada apa? Ada hukumnya, ada ketetapan-ketetapannya, ada juga aturan-aturannya, dan ada juga visi atau janji ataupun juga perintah-perintahnya. Itu semua di dalam suatu pemerintahan selalu ada itu. Makanya saya kemudian sampai kepada benar juga loh. Hukumnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena Indonesia mengatakan kita akan berusaha untuk menjadi negara hukum karena ada undang-undangnya, ada yang namanya hukumnya itu ada sebenarnya. Tapi ya karena manusia demikian. Jadi kita juga harus tahu kalau kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita harus sadar bahwa hukumnya itu ada, yaitu dua hukum utama itu. Kemudian aturannya juga ada. Aturan ini kalau saya baca, saya tahu bagaimana Musa mendapatkan aturan ini. Yaitu misalnya, jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan membuat dan menyembah berhala. Semuanya ada sebetulnya. Bahkan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dikatakan, hormatilah, kuduskanlah hari Sabat. Itu penting banget. Kita mesti mengerti apa itu artinya hari Sabat. Kemudian dikatakan, hormatilah orang tuamu. Ini 5 yang pertama ini penting banget gitu loh. Belum lagi yang 5 berikutnya. Dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesama manusia. Itu waktu saya berdoa, saya sebutkan semua. Karena ini bagian daripada kerajaan Tuhan. Kemudian ada janjinya, atau ada visinya ke depan. Pokoknya kamu pergilah, jadikan semua bangsa muridku aja. Cuman itu permintaannya dia. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ada kemudiannya. Ajarlah mereka melakukan segala perintah-perintahku yang sudah aku beritakan kepada kamu. Ini perintah Tuhan. Baru dia memberikan janjinya. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Demikian terjemahan-terjemahan banyak sekali yang berbeda, tapi itu intinya sama. Dan kemudian apa? Kemudian tadi, ada ketetapan yang sudah saya sebutkan tadi. Paling tidak 3 hal ketetapan Tuhan. Bahwa kita adalah garam dunia, bahwa kita adalah terang dunia, bahwa kita adalah saksinya. Waktu saya berdoa tentang kerajaanmu datanglah, saya betul-betul membayangkan suatu pemerintahan dengan cara-cara yang seperti itu. Baru kemudian saya berani mengatakan, dan kehendakmu jadilah di bumi saat ini loh ya, seperti di dalam surga. Baru saya mengatakan, udahlah Tuhan, apa sih kehendakmu hari ini buat saya? Saya baru bisa mengatakan seperti itu. Karena kalau tidak, gimana kita berdoa dengan seadanya saja, dihafalkan maksudnya. Kan nggak ada kuasanya nantinya. Padahal satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya doa Bapa kami. Baru sampai kepada kehendakmu jadilah. Kemudian, berilah kepada kami. Nah ini yang ada berbeda. Ya. Sebetulnya berilah kepada kami itu sebetulnya daily bread. Makanan sehari-hari. Makanan untuk apa? Untuk tubuh kita, untuk jiwa dan roh kita. Itu harus seimbang makanannya. Berikanlah ini sehari-hari ini, hari ini berikanlah ini, bukan cuma sekedar cukup, tapi sehari-hari buat tubuh kita apa, buat kemudian jiwa kita, roh kita. Artinya apa? Kita harus mempelajari firman Tuhan, mau tidak mau, karena itu merupakan makanan buat roh kita, makanan buat jiwa kita. Itu adalah roh ini, artinya firman Tuhan ini. Itu yang memberikan makanan. Jadi artinya bukan cuma sekedar makanan sehari-hari buat tubuh aja. Bukan. Bayangkan hal ini.
Jadi saya berdoa sampai di situ, Tuhan, apa yang harus, devotion apa, firman apa yang juga harus saya akan bergumul pada hari ini. Itu selalu saya ucapkan, dan waktu saya doa Bapak kami, biasanya pagi hari saya doanya ini, saya sampai di akhirnya, ya setelah itu ampunilah kesalahan kami. Saudara, kalau sudah sampai di sini saya mengatakan pada Tuhan, aku kadang-kadang malu mengatakan ini. Ampunilah kesalahan, karena setiap saat, setiap hari, kadang-kadang ada saja yang aku buat, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tiga hal loh. Pikiran-pikiran kita kadang-kadang ngacau loh. Seperti orang yang tidak percaya dan tidak mau vaksin, itu pikirannya kan sudah sebenarnya sudah tersesat, sudah disesatkan tanpa kita terasa. Oh enggak loh, teman saya mengatakan, enggak loh, itu firman Tuhan. Itu adalah bagian daripada antikris. Itu adalah bagian daripada chip yang akan ditanamkan dalam kehidupan kita. Dan nanti kita tidak akan bisa menjual dan membeli. Waduh, berarti orang ini sudah ketakutan bahwa nanti aku nggak bisa menjual dan membeli. Aku nggak bisa hidup lagi tanpa adanya chip ini. Jadi mereka takut banget. Dari situ saya katakan, "Duh, kamu antikris, kamu takut? Atau kamu ini sekarang dengan adanya vaksin, kamu lebih dikuatkan, lebih merasa iman kamu, lebih merasa bahwa ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, bukan menjadi ketakutan." Saudara, ini ada di pikiran kita. Makanya saya bilang, ampunilah kesalahan kita. Kadang-kadang pikiran kita, perkataan-perkataan kita, ini bisa menyakitkan Tuhan, tapi juga bisa menyakitkan sesama kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita belajar. Nah, karena itu jelas sekali dikatakan, lebih baik kamu lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Dengar dulu, supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Ya, semua karena perkataan, apalagi karena perbuatan kita. Banyak perbuatan kita tentunya tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Ya, banyak sekali tanpa kita rasa. Tapi karena di situ kita minta, ampunilah kita. Baru saya bisa mengatakan, Tuhan, aku belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini susah sekali. Melepaskan pengampunan susah. Banyak orang yang menyimpannya dalam hati. Jadi bahkan itu menjadi penyakit buat kita sendiri. Kayak aja. Kalau kita nggak bisa mengampuni, itu menjadi penyakit dari kita. Karena kalau kita nggak mengampuni, mana bisa kita diampuni juga oleh Tuhan. Jadi hal yang demikian, kemudian baru lepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang jahat. Ikatan-ikatan yang jahat itu penting. Banyak orang nggak sadar. Nah, ini saya dapati pada waktu saya berdoa bersama-sama dengan teman-teman, khususnya yang dari bisnismen ini. Ada ikatan-ikatan dalam diri mereka. Misalnya, ikatan akan mamon. Menjadi keserakahan demi keserakahan. Itu ikatan loh. Kita harus belajar untuk dia bisa memberi dengan lepas gitu ya. Bahwa artinya ada juga yang ikatannya kelihatannya bagus sekali. Ya. Wow, dia banyak memberi pinjaman, tapi memberi pinjaman itu ada maksudnya. Supaya kita nanti akan menerima juga kelebihannya, balasannya. Saya kasih pinjaman gitu ya, tapi ya tolong deh, ini setiap bulan kamu cicil lah, cicil dengan sedikit keuntungan lah, katakan itu nggak betul. Kalau kamu bisa memberi, beri aja, jangan dikatakan udah ini gua kasih tapi ini berupa pinjaman ya, nanti kalau bisa kembalikan ya. Itu ada nantinya. Jadi banyak hal yang saya kemudian belajar, lepaskan daripada segala yang jahat. Baru kita bisa mengatakan, karena Engkau yang punya kemuliaan. Semuanya itulah kerajaan, kekuasaan, kemuliaan. Kita mengakui itu semua. Nah, inilah doa Bapak kami yang tiap pagi saya harus doakan. Kadang-kadang memang, kadang-kadang ya kalau saya doa pagi kan selalu dengan istri saya. Kadang-kadang istri saya mengatakan, ya jangan panjang-panjang lah. Tapi saya mengatakan, kalau saya nggak mengerti tentang doa Bapak kami, bagaimana saya bisa doa-doa yang lain? Bagaimana saya bisa mendoakan orang? Bagaimana saya bisa mendoakan bahkan mungkin gereja kita, mungkin kumpulan kita, mungkin apapun juga yang kita bisa doakan. Kita sadar dulu, Tuhan mengajarkan yang sangat sepele banget. Cuma satu loh yang diajarkan Tuhan. Namanya doa Bapa kami. Nah, ya sampai di sini aja.
Saya tahu waktunya sudah habis sebenarnya. Eh, tapi saya minta maaf ini saya nggak bisa menyelesaikan sebetulnya pelajaran yang saya sampaikan, yaitu mengenai Matius 1 sampai dengan 7. Dari mana saya mengambil ini? Yaitu ketika saya mengatakan aku mau jadi murid Tuhan, maka saya mencari guru yang terbaik, ya kan? Guru yang terbaik adalah Tuhan sendiri. Dan di Matius 1 sampai dengan 7 itu yang paling banyak. Kalau saudara ada yang menggarisbawahi dengan apa tuh warna merah, paling banyak yang Tuhan ajarkan itu adalah di Matius 1 ayat 1 sampai Matius 5. Kitab Matius 1 sampai Matius 7. Itu paling banyak. Ini karena dari situlah saya belajar untuk benar-benar mau menjadi murid Tuhan. Ya, yang saya sampaikan sampai hari ini. Ya, maaf kalau ini terpaksa saya sisipkan PowerPoint-nya masih belum buat karena saya yang belum mengirimkan ke Mei betulnya. Ya, ini saja Pak David. Saya rasa berarti minggu depan kita nggak mengajar lagi ya. Coba nanti dikoordinasi sama Ya, Eric ya dulu ya. Terima kasih Pak Han. saya udah tanya ini dari dulu pertama-pertama sampai kapan kalian kira-kira selesainya, karena saya mau menyesuaikan sebetulnya pelajaran yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya harap sebetulnya Matius 1 sampai dengan 7 ini itu bisa selesai mungkin dalam 2 bulan lah ya. Maksudnya 8 kali pelajaran. 8 sampai 10 kali pelajaran gitu. Oke, tapi saya mengucap syukur dan terima kasih banget bahwa saya dipercaya untuk mengajar kalian. Apa yang saya ajarkan adalah sebetulnya kesaksian saya. Bagaimana saya menjadi hambanya. Bagaimana saya menjadi muridnya. Ya, Bagaimana terima kasih Pak Han. Ya, kepada adik-adik juga ini pelajaran yang diberikan Pak Han ini jadi ada apa? Ada unsur pengalaman pribadi dan yang saya bilang memerlukan jam terbang yang banyak gitu. Jam terbang yang tinggi itu supaya bisa diaplikasikan itu. Jadi bukan sembarangan gitu hanya teori saja, tetapi benar-benar dipraktekkan dan dengan pengalaman melakukannya itu. Terima kasih Pak Han, karena waktunya udah habis ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya minta salah seorang mau menutup dengan doa. Ya baiklah, mari kita satukan dalam doa.